selama kuliah, minimal teman-teman ini sangat worth it sih buat pemula. Aku dapat 318 atau 320. Dan sini aku pakai tapi karena emang buku ini bagus dan banyak membantu saya, 580. Wait, jadi yang kesini karena thumbnail siapa? Nah, sebelum aku kasih tahu cara mendapatkan nilai TOEFL ITP di atas 550, kalian simak dulu video yang ini. Nah gitu, oke, kali ini tanpa perlu basa-basi aku bakalan ngasih tahu cara mendapatkan nilai TOEFL ITP di atas 550. Yang pertama adalah selama kuliah minimal teman-teman sudah mengikuti kursus bahasa Inggris walaupun itu cuma sekali. Nah saran saya nih, waktu yang tepat buat mengambil kursus bahasa Inggris ini adalah pada saat kalian berada di semester pertama. Kenapa? Karena pada saat itu teman-teman belum banyak tugas dari dosen dan juga merefresh kembali pengetahuan dasar bahasa Inggris teman-teman sewaktu belajar di bangku SMA. Nah, di video kali ini aku juga bakalan membedakan antara kursus bahasa Inggris dan juga kursus TOEFL. Kursus bahasa Inggris di sini maksudnya adalah pada saat mengikuti kursus ini kalian hanya belajar dari awal mengenai bentuk kata atau tenses, listening, reading, writing, hingga speaking. Sedangkan di kursus TOEFL, kalian akan fokus belajar terkait dengan bentuk dan juga pola-pola soal-soal TOEFL yang biasanya diujiankan. Dan juga seharusnya nih pada saat kalian mengikuti kursus TOEFL ini, kalian sudah selesai dengan persoalan bahasa Inggris dasar teman-teman. Nah, sedikit saran dari saya nih, kemarin pada saat saya mahasiswa baru S1, aku ikut kursus bahasa Inggris itu di sini. Kalian bisa lihat, dan ini sangat worth it sih buat pemula. Nah, di sini tuh kita belajar grammar and vocabulary, pronunciation, dan interactive communication. Jadi kita belajar hal-hal dasar sebelum teman-teman ikut kursus TOEFL. Nah, apakah setelah mengikuti kursus bahasa Inggris kita langsung ngambil kursus TOEFL? Menurut aku nih ya, tidak. Nah, kalau aku mengambil cara yang kedua ini. Yang kedua adalah di semester 3 ataupun 4, teman-teman sudah harus mulai mencari tahu apa itu bentuk TOEFL dan juga bagaimana bentuk soalnya. Nah, cara aku nih kemarin pada saat semester itu, aku mulai memperbanyak mengikuti tryout TOEFL. Biasanya ada banyak lembaga dan juga komunitas yang bekerja sama dengan jurusan yang ada di kampus teman-teman untuk melaksanakan tryout ini, mulai dari yang berbayar hingga yang gratis. Menurut aku nih, dengan memperbanyak ikut tryout TOEFL itu lebih worth it dibanding dengan teman-teman belajar ataupun mencari tahu informasi di internet dan beberapa buku. Karena kenapa? Kalian akan merasakan secara langsung dan melihat secara fisik bagaimana mekanisme pelaksanaan tes TOEFL dan juga bagaimana sih sebenarnya bentuk soal TOEFL tersebut. Nah, di sini aku juga bakalan berbagi pengalaman aku mengikuti hampir kurang lebih 3 kali tryout TOEFL, 2 yang berbayar dan 1 yang gratis. Nah, yang pertama, 1 yang gratis ini aku kertasnya hilang, score reportnya hilang. Itu kalau nggak salah aku dapat 318 atau 320, jadi sangat rendah, bahkan hampir di skor minimal skor TOEFL itu. Kemudian yang kedua, aku mulai ikut lagi dan aku pilih Briton kemarin soalnya ada diskon gitu kan, jadi aku ikut dan di sini aku dapat, kalian bisa lihat di sini. Kalian perlu ingat hanya dengan kursus bahasa Inggris. Jadi aku belum kursus TOEFL sama sekali dan aku nggak tahu gimana TOEFL itu dan juga gimana bentuk soalnya. Nah, kemudian aku mulai punya pengalaman dan aku pengen coba lagi. Kebetulan ada diskon lagi. Aku ikut lagi tryout TOEFL dan alhamdulillah aku dapat 393. Nah, tapi ini menurutku sangat worth it buat pengantar teman-teman menuju ke kursus TOEFL kayak gitu.
Oke, yang ketiga adalah gunakan aplikasi bahasa Inggris untuk mempertahankan pengetahuan teman-teman terkait dengan bahasa Inggris pada saat selesai kursus bahasa Inggris dan sebelum kursus TOEFL. Aku download aplikasi bahasa Inggris yang bisa kita pelajari. Nah, di sini aku pakai nih, kalian bisa lihat. Ini aku pakai aplikasi Duolingo, mulai dari tampilan visual sampai dengan cara mereka mengemas pertanyaan-pertanyaan itu mudah dimengerti, dipahami. Yang keempat adalah di semester akhir ataupun pada saat teman-teman sudah menyelesaikan skripsi, kalian sudah wajib untuk mendaftar kursus TOEFL. Nah, kenapa aku sarankan di akhir? Karena seperti ini, untuk mendapatkan nilai TOEFL ITP di atas 550, minimal jarak antara kursus TOEFL dengan tes resmi TOEFL itu tidak lebih dari 1 bulan. Kenapa? Secara logika, otak teman-teman itu pada saat selesai kursus TOEFL itu masih fresh dan kalian masih mengingat materi-materi dan juga tips dan trik yang sudah dibagikan. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah yang perlu kalian ketahui, sertifikat TOEFL itu hanya berlaku selama 2 tahun. Jadi, ketika teman-teman mengambil kursus TOEFL jauh-jauh hari sebelum teman-teman lulus di universitas, waktu penggunaan sertifikat kalian akan terpotong. Tapi jika kalian melakukan ini di semester akhir dan pada saat kalian lulus, tentunya teman-teman juga akan langsung menggunakan sertifikat ini baik untuk melamar pekerjaan, bahkan di tahun kemarin itu TOEFL ITP sudah diberlakukan untuk mendaftar CPNS di kementerian ataupun beberapa beasiswa di luar negeri. Yang kelima adalah masih dalam proses kursus TOEFL. Biasanya ketika kalian menyelesaikan kursus TOEFL di bagian pemula ini, di level pemula, ada tawaran-tawaran dari lembaga tempat kalian kursus untuk mau nggak ikut kursus TOEFL. Nah, biasanya karena teman-teman sudah menggebu-gebu gitu ingin mempraktekkan apa yang kalian pelajari, dan itu juga terjadi pada saya. Pada saat itu saya latah, saya mengiyakan, saya langsung ikut tes resmi TOEFL yang dimana kalau nggak salah harganya itu sekitar 650.000, ya kurang lebih sekitar seperti itu. Aku ikutlah dan ternyata pada saat tes aku cuman dapat skor TOEFL segini nih. Aku bakalan liatin di layar karena fokusnya kurang optimal. Aku cuma dapat 470. Alangkah baiknya ketika teman-teman ingin mendapatkan skor yang maksimal, kalian selesaikan 3 level yang ada di kursus TOEFL. Nah, yang pertama tadi aku sudah sebutkan, pemula, intermediate, dan juga advance. Oke. Nah, walaupun aku dapat sertifikat TOEFL 470, aku juga sudah bersyukur sih pada saat itu karena untuk mendapatkan sertifikat TOEFL itu minimal skor yang harus kalian dapatkan itu adalah 460. Jadi di bawah 460 itu teman-teman cuma mendapatkan kertas seperti ini, namanya paper score, dan ini tidak banyak diterima di beberapa lembaga kerja, di beberapa BUMN, dan juga di beberapa, dan khususnya pastinya di beasiswa luar negeri. Jadi yang paper score ini tidak bakalan diterima. Yang diterima itu adalah sertifikat resmi dari lembaga penyelenggara, dan untuk mendapatkan ini minimal skor yang kalian harus dapatkan adalah 460. Di level pemula, teman-teman akan mempelajari materi bahasa Inggris yang akan diujikan di tes TOEFL. Dan pada saat intermediate, kalian akan mulai membahas ataupun membedah soal-soal yang pernah diujikan pada saat tes TOEFL resmi. Misalnya nih, di nomor 1, mungkin dia membahas materi tentang jiran, ataupun to infinitive, ataupun juga passive voice, regular and irregular verbs. Nah, itu biasanya akan ada materi-materi, ada satu tema-tema materi di setiap soal TOEFL, dan itu akan dibedah dan dikasih tahu gimana tips dan triknya. Kemudian sampai di tahap advance nih, teman-teman benar-benar akan digenjot dan juga setiap harinya akan berhadapan dengan soal-soal TOEFL resmi yang pernah diujikan 5 bulan terakhir. Nah, sekedar saran nih, kenapa sampai ke tahap advance ini worth it, karena pola soal dari tes TOEFL resmi itu akan banyak berulang. Jadi
setiap bulannya itu, karena tiap bulan itu kalau nggak salah ada 2 tes TOEFL resmi yang diadakan di Indonesia, dan itu pola-polanya akan berulang tiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali. Nah, ketika kalian sudah menguasai soal-soal TOEFL 5 bulan terakhir, itu akan sangat gampang. Dan itu yang aku rasakan pada saat tes yang terakhir 580. Polanya itu benar-benar berulang. Secara general, pola-pola soalnya itu adalah pola yang pernah kita bahas dan setiap hari kita jawab soal-soal tes TOEFL resmi 5 bulan terakhir di tahap advance. Sama ngambil kursus TOEFL, aku juga lanjut belajar di rumah. Nah, aku belajar di rumahnya tuh pakai buku ini. Nah, ini tidak di endorse, tapi karena emang buku ini bagus dan banyak membantu saya, makanya aku bakalan promosiin ini ke teman-teman buat yang pengen belajar TOEFL gitu. Ataupun mungkin gini ya, mungkin tidak semua pada saat itu sudah memiliki biaya atau finansial yang cukup untuk ikut kursus TOEFL. Nah, dengan buku ini mungkin teman-teman yang bisa belajar di rumah bisa mengoptimalkan sebelum teman-teman memberanikan diri ataupun punya biaya untuk kursus TOEFL secara langsung di 3 level tersebut. Nah, buku ini namanya adalah Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Jadi ini aku beli secara online, aku dapat info buku ini di YouTube, jadi kalian bisa cek juga channel YouTube-nya. Itu channel YouTube-nya ya Konsep Belajar TOEFL dari Nol. Oh iya, namanya kalau nggak salah Metode Kuantum Cerdas. Karena aku penasaran, aku pesan buku ini dan kalian bakalan dapat 1 buku dan juga 4 CD kalau nggak salah. Aku pakai, silahkan beli, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa tetap semangat, stay positif, stay healthy, dan juga terus berbagi apapun dan sekecil apapun ke orang-orang sekitar teman-teman. Karena ingat, hidup ini adalah balasan dari kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.